Sebetulnya ini betul-betul fakta, ya, dan faktanya tuh barangkali setelah sekian ribu tahun manusia menjalani puasa, ya, tirakat, mutih, ya kan, terutama buat orang-orang yang ingin menjalankan suatu keputusan besar dalam hidupnya dia, ya, yang kita kenal dari orang Jawa itu biasanya sebelum menikah, ya, lalu ada yang puasa dulu, bahkan calon periasnya melakukan yang disebut dengan mutih, ya kan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa puasa itu terutama di tanah air kita sudah merupakan suatu suatu ritual, suatu tradisi, saya bisa bilang begitu, yang kita kenal dengan dekat sekali terutama di kalangan masyarakat Jawa, ya. Jadi kalau kita perhatikan mbah-mbah kita zaman dulu, ya, itu mereka badannya kecil, ya. Orang puasa tuh kebanyakan orang yang sering tirakatan, sering puasa tuh badannya kecil. Aku nggak yakin mereka tuh kurang makan, nggak gitu loh ya, sebab umurnya panjang, ya. Boleh dibilang kalau mau dibilang sakit, nggak jelas sakit kalau mau dibilang, ya kan. Nah, ini kenapa jadi urusannya olahraga ya? Oke, itu kayaknya agak salah itu infografisnya. Nah, barangkali kepercayaan yang orang mengatakan bahwa orang puasa itu membuat awet muda, membuat badan lebih sehat. Kita akan bahas, kita angkat menjadi sesuatu yang lebih ilmiah di tahun 2021. Sekarang 2021 ya Mas ya. Oke. Nah, sekarang sebetulnya ini sekitar 20 tahun yang lalu ya, di 20 tahun yang lalu. Ini sudah ada penelitian yang sangat masif di Jepang. Nah, terutama orang-orang Jepang. Kita mengenal bahwa orang Jepang itu umurnya panjang, badannya sehat. Zaman itu loh ya Mas. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, mereka betul-betul ngebut dengan pengetahuan, dengan perbaikan gizi, sehingga dulu orang-orang Jepang yang kita kenal tentaranya kita bilang tentara cebol, tentara kate. Orang Jepang dikenal kate-kate dulu ya, ada kemungkinan tuh stunting ya. Tapi dengan perbaikan gizi mereka, maka dari itu mereka udah selesai dengan masalah perang, mereka membangun negaranya dengan literasi dan pengetahuan gizi yang mumpuni. Nah, lalu kemudian ilmu pengetahuan akan berkembang pesat setelah itu. Mari kita lihat, barangkali saya udah pasang infografisnya. Jadi sejak tahun 2001 itu sudah ada penelitian yang cukup bagus tentang yang disebut dengan mitokondria. Jadi kalau kita perhatikan bahwa badan manusia itu terbuat dari berbagai macam organ ya Mas. Ada paru-paru, ada jantung, ada otak, ada pencernaan, ada saluran reproduksi. Nah, kalau dipikir setiap sel kita itu juga punya kayak organ tersendiri di rumahnya dia. Jadi setiap sel yang kita miliki itu juga di dalamnya ada semacam kayak organ-organ kecil. Nah, salah satu yang kita kenal adalah mitokondria. Jadi mitokondria itu sebetulnya adalah paru-parunya sel. Lalu kemudian kita punya ribosom, kita punya lisosom dan sebagainya. Tapi kalau mau dibilang paru-parunya sel itu disebut sebagai mitokondria. Oke, ada nggak gambarnya? Udah saya kirim kemarin tadi sore. Nah, kalau Anda bisa lihat, kita punya organel bernama si mitokondria. Nah, ini dia. Alhamdulillah akhirnya muncul. Kalau kita lihat bahwa pemahaman tentang si mitokondria itu sudah kita teliti pada awalnya di 2001 di hewan, ya kan? Nah, lalu kemudian sel yang sangat kecil, lalu kemudian dalamnya ada organel berikutnya. Nah, itu dia. Itu kita mengatakan sebagai paru-parunya sel ya. Di dalamnya itu ada berbagai macam peralatan ya, itu kalau satu sel kita keluarkan bentuknya seperti yang bulat besar itu. Yang di tengah itu adalah inti sel. Lalu kita punya satu organ yang kecil yang kita keluarkan di situ, nah yang warnanya hijau, nah anggap aja warnanya hijau. Itu disebut sebagai mitokondria. Nah, lalu kemudian di dalam mitokondria itu terdapat gen. Nah, ada gen yang namanya sirtuin. Apa itu sirtuin? Sirtuin adalah suatu gen yang sebetulnya tidur kalau kita nggak ngulik. Nah, diuliknya dengan apa? Kalau kita sebetulnya puasa. Nah, sirtuin itu mempunyai berbagai macam jenis. Kalau boleh kita lanjutkan paparannya. Kita punya, sirtuin 1 sampai sirtuin 6. Tapi belakangan ini saya mendengar katanya sirtuin ada lagi setelah 6 ya. Tetapi kita anggap aja ini adalah pembahasan yang teranyar lah ya. Nah, di mana sirtuin ini mempunyai berbagai macam target sel. Nah, salah satu targetnya adalah yang disebut dengan tempat yang disebut dengan suatu reseptor
yang NF-kB yang merupakan penyebab peradangan sel dan penuaan. Nah, penyebab peradangan sel dan penuaan ini bisa ditekan oleh sirtuin 1 dan sirtuin 2 dan sirtuin 6. Nah, lalu kemudian ini bisa menjelaskan kenapa akhirnya pola makan yang benar bisa memperlambat penuaan. Ya, jadi sirtuin ini hanya bisa kita aktivasi kalau orang ini mengalami sedikit defisit kalori. Nah, itu sudah diperhatikan dalam beberapa penelitian. Boleh gambarnya berikutnya lagi, kita masukin lagi. Nah, organ targetnya apa aja? Nah, organ targetnya kalau si sirtuin ini bekerja, sirtuin 1 sampai 6, yang pertama tentu aja the master gland ya. Jadi kita punya namanya di otak bernama hipotalamus. Nah, hipotalamus itu adalah kelenjar di dalam otak yang boleh dibilang jadi kayak panel pengatur. Nah, hipotalamus akan memerintahkan kepada hipofise, hipofise akan memerintahkan kepada kita punya kelenjar hormon yang mengatur kelenjar gondok, yang mengatur kelenjar kelamin, yang mengatur semua kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, Anda bisa bayangkan juga ternyata sirtuin juga mengatur apa yang terjadi di dalam pembuluh darah, di dalam liver, otot, bahkan ke dalam ginjal, bahkan pankreas, ya. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan, Mas, untuk sementara waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.